Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita di kitab Tauhid dan kita masih kitab Akidah dan Tauhid. Kita masih melanjutkan bab yang ketiga, yaitu tentang macam-macam syirik. Setelah kita membahas yang pertama adalah syirik dalam cinta, syirik dalam tawakal. Nah, yang ketiga ini kita sudah membahas sebagian muqaddimah di pertemuan yang sebelumnya, yakni syirik dalam ketaatan, di mana mentaati makhluk, yakni manusia selain Rasulnya, tetapi seakan-akan ditaati lebih dari Allah dan Rasulnya. Maka inilah syirik dalam ketaatan. Intinya, apabila seorang hamba ternyata lebih taat kepada makhluk dibandingkan taatnya kepada Allah dan Rasulnya, siapa seorang hamba yang mencintai makhluk selain dari Allah dan Rasulnya, tentu Allah adalah Khalik, maksudnya mencintai makhluk yakni manusia-manusia selain Rasulnya, dan dicintainya makhluk itu lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya, tanpa disadari dia telah berlaku syirik dalam ketaatan. Kecuali kalau ketaatan dalam urusan di luar urusan ibadah, di luar urusan akidah, maka ketaatan itu tidak mengapa selama tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Jadi ada umat Islam disampaikan ayat-ayat Al-Quran, dia menentang ayat Al-Quran. Bahkan yang diyakini adalah para pemimpinnya, para pembesarnya, meskipun mereka tidak mengikuti aturan Al-Quran. Kita melihat dalam kenyataannya, banyak orang lebih mentaati manusia, para pemimpinnya, para pembesarnya, lebih dari mentaati Allah dan Rasulnya. Gak usah kita gelisah, kita sampaikan, kita ajak. Gak mau, gak ada masalah. Orang yang seperti itu, kata Allah, itulah orang yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kata Allah, pendengarannya bisa ditutup, penglihatannya ditutup, hatinya pun ditutup. Mereka sesungguhnya di atas kesesatan, tapi mereka tidak menyadari kalau itu sesat. Kemudian penulis menyebutkan di sini keterangan selanjutnya, yakni di surat 45, surat Al-Jathiyah, ayatnya ayat yang ke-23. Allah katakan, ada manusia yang seharusnya mentaati Allah, tetapi dia mentaati hawa nafsu. Afara'aita, maka tidakkah kamu memperhatikan, apakah kamu tidak melihat, manittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya. Dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, tapi mentaati yang penting kata hati. Kalau hatinya tunduk sama Allah, tapi hatinya menentang Allah, pernahkah kamu melihat itu? Kalau ada orang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai ketaatan, maka firman Allah, sabda Rasul, gak akan lagi didengar, tetapi dia akan mengikuti dirinya. Diuraikan kembali ke surat Al-Jathiyah 45 ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami jadikan kamu. Awal ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaknya disitulah domir untuk kata ganti Nabi Muhammad. Kemudian kami jadikan kamu, wahai Muhammad, ala syariati minal amr, berada di atas suatu syariat, suatu aturan dalam urusan beragama, urusan ibadah, urusan ketaatan. Fattabiha, ikuti urusan itu, yakni aturan Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran, ikuti. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan pernah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, yang mereka tidak menggunakan akalnya. Ayat ini tegas, jangan ikuti makhluk jika ada qala Allah, qala Rasul. Karena kalau lebih mentaati makhluk sementara ada qala Allah, qala Rasul, Anda telah melakukan syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan.
Kemudian diuraikan salah satu penggalan. Di sini penulis kemudian sampai ke halaman berikutnya menguraikan tentang surat yang sangat panjang disebutkan. Surat An-Nisa, surat 4 dari ayat 59 sampai ayat 65 di halaman 130 dan halaman 131. Kenapa ayat ini begitu penting? Agar kita memahami ketaatan kepada makhluk itu jangan sampai dijadikan mutlak. Ketaatan kepada makhluk itu hanyalah boleh ditaati jika yang memerintahkan kita benar-benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Di halaman 130 di sini disuraikan tentang surat An-Nisa ayat ke-59. Di mana kita wajib mentaati Allah dan mentaati Rasul, sementara kalau ulil amri, para pemimpin, pemegang kekuasaan, atau manusia-manusia yang menjadikan dirinya menyampaikan, memerintahkan, boleh ditaati, tapi ketaatannya tidak mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Atiullah," taatilah Allah, "wa atiur Rasul," dan taatilah Rasul. Perintah taat kepada Allah ada perintah langsung, atiullah. Wa atiur Rasul, perintahnya di situ ada wawu ataf, menyambung ketaatan, dan taati Rasul. Berarti mentaati Rasul mutlak seperti mentaati Allah. Kemudian apa lanjutannya? Wa atiu ulil amri minkum atau wa ulil amri minkum. Enggak ada kata-kata ati ulil amri. Cuman wa ulil amri, dan para pemegang kekuasaan, para pemegang perintah pemerintahan, para penguasa, para pemberi perintah. Apakah itu para pejabat pemerintah di sana? Apakah para ulama, para ustadz, para kiai yang memerintahkan? Silakan siapapun. Tapi apakah wajib kita atiu, taat kepadanya? Tidak. Kenapa di sana tidak ada kata-kata atiu? Ditafsirkan di dalam tafsir bahwasanya ketaatan kepada Allah bunyinya atiullah, taati Allah. Ketaatan kepada Rasul bunyinya atiu Rasul, taati Rasul. Ketaatan kepada makhluk tanpa ada kata-kata atiu, cuman gandengan wa ulil amri. Apa maksudnya? Boleh kita mentaati manusia jika manusia itu telah mentaati Allah dan Rasulnya. Maka di situ ada lanjutan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in. Maka apabila tanaza'tum fi syai'in, ada perselisihan, ada perbedaan dalam urusan apa yang diperintahkan itu. Terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, terjadi berbeda pendapat sesuatu. Apabila itu urusannya urusan agama, urusan syariat, urusan akidah, urusan tauhid, farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalikan urusan agama itu kepada Allah dan Rasulnya. Apakah dikembalikan kepada para ulil amri? Tidak. Dalam hal apa ini? Dalam hal ketaatan menjalankan agama, ketaatan menjalankan syariat, ketaatan menjalankan hukum. Kenapa Allah perintahkan kembalinya hanya kepada Allah dan Rasul? Karena Allah dan Rasulnya yang mutlak benar. Loh, Rasul kan manusia biasa, apa mutlak benar? Ya, karena yang mengklaim mutlak benar adalah Allah. Kita wajib mengikuti ulil amri, aturannya wajib jika dalam urusan syariat. Kalau dalam urusan yang bernegara, dalam urusan duniawi, nggak ada kewajiban, tapi mubah saja bagi kita. Apakah Anda menjalankan dosa? Sebagian ulama mengatakan tidak sampai kepada dosa. Tidak sampai kepada dosa, kecuali aturan yang nanti bisa mencelakakan orang lain. Maaf, saya kadang heran betapa banyak di negara ini, enggak siapapun yang ustadznya, yang pembesarnya, yang pelaku partai dan banyak rakyat biasa begitu benci kepada Arab Saudi, dikatakan Wahabi dan seterusnya. Apakah Arab Saudi pernah jajah kita? Ngasih kebaikan atau ngasih kebatilan kepada kita? Kebanyakan. Kenapa Belanda 350 tahun jajah kita kok nggak dibenci? Kenapa Jepang menjajah kita berapa, Pak? Jepang jajah kita cuman 5 tahun kan, Pak? Kenapa kok nggak dibenci? Malah dipuji-puji. Kenapa Portugis jajah kita nggak dibenci?
Kenapa Arab Saudi nggak pernah jahat sama kita, dibencinya luar biasa? Di sana lahirnya Nabi kita SAW di kota suci Mekah. Di sana syariat yang terjaga sampai sekarang. Anda ibadah pun datang ke sana. Kenapa Anda begitu benci kepada Arab Saudi? Yang nggak pernah berbuat jahat kepada Anda. Yang sedang menegakkan ketetapan Allah. Dituding Wahabi dan seterusnya. Subhanallah, Anda tidak tahu sesungguhnya akidah yang benar. Maka hukum-hukum yang datangnya dari sana, padahal bukan datang dari sana, dari Allah melalui orang Arab sana, bagaimana? Ditentangnya habis-habisan. Dahlah, kita itu orang Indonesia, nggak usah kita ngikutin Islamnya Arab. Kita ini Indonesia, Islam kita ya Nusantara. Ini kan dolimnya luar biasa Pak, manusia seperti itu Pak. Tapi apakah mereka merasa dolim? Tidak. Mereka membuat aturan-aturan sendiri. Apakah merasa dolim? Merasa jadi pahlawan. Maka di dalam berhukum, apa yang terjadi? Subhanallah. Contoh, hukum yang diadopsi dari penjajah hampir tidak pernah ada sedikit pun mengikuti hukum Allah. Contohnya apa? Hukum minum khamar. Ada? Gak ada. Bahkan silahkan jual khamar. Asal di tempat-tempat yang telah ditentukan. Hukum berzina. Ada? Silahkan berzina asal tempatnya sudah ditetapkan. Betul begitu? Hukum mencuri ada? Hukum di penjara. Itu semua batil, keluar dari hukum Allah. Bagaimana Allah menetapkan hukuman Pak? Mencuri, potong tangan. Mabuk, cambuk 40 kali. Bersumpah palsu, cambuk 80 kali. Berzina, cambuk 100 kali. Kalau sudah pernah menikah, rajam sampai mati. Oh, enggak manusiawi, itu melanggar HAM. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukum waris telah Allah tetapkan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kompilasi di Departemen Agama tentang hukum waris sama, setara, laki-laki dan wanita sekarang tuh sama. Laki-laki juga nyari duit, wanita juga nyari duit. Maka hukum warisnya inna lillahi wa inna. Jadi seakan-akan apa? Hukum Allah mah enggak benar. Apakah mereka sadar? Saya enggak tahu apakah para pejuang penegak hukum dari orang-orang Islam yang katanya daripada partai Islam mempertahankan enggak itu di sana. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Tapi intinya yang tidak berhukum dengan hukum Allah jahil. Apa salah satu sebab kenapa kok Allah sering timpakan musibah? Apa Pak? Itu melanggar hukum Allah. Apa yang disampaikan Rasul diabaikan, dianggap alah kata Rasul doang kok. Ini undang-undang nih, ini kan GBHN, ini kan aturan pemerintah, ini kan. Loh, Rasul itu lebih utama mana dengan pembuat undang-undang? Undang-undang Rasul itu langsung dari Allah. Ustadz, kita rakyat gimana? Ya rakyat cuma mengikuti pemerintah. Siapa yang paling tanggung jawab? Pembuat hukum. Semoga Allah bukakan pintu hati para pembesar kita. Para anggota dewan di sana, orang-orang muslim yang ikut duduk di sana ingin membela Islam, semoga dibuka hatinya mendapatkan hidayah, bisa menegakkan syariat Islam. Jika toh tidak, kita ini cuma rakyat, ikuti apa-apa yang diberikan. Tapi ingat tadi, dalam urusan syariat akidah gak boleh kita menentang Allah dan Rasul. Tapi dalam urusan bernegara silahkan Anda taati. Tapi dalam keputusan negara gak mengikuti aturan Allah dan Rasul. Saya tidak meyakini keputusan negara, tapi saya hanya menakuti keputusan Allah. Ternyata gak disesuaikan dengan hukum Allah. Bukan salah saya, tapi biarlah salah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.